Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina dari kelas 1E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan memaparkan apa yang saya ketahui dari apa yang saya pahami dari mata kuliah dasar-dasar pendidikan, yaitu landasan dan asas pendidikan. Pertama, pengertian landasan pendidikan itu sendiri. Landasan pendidikan adalah tumpukan dasar konseptual yang digunakan dalam dunia pendidikan. Landasan ini diperlukan dalam analisis kritis terhadap kaidah pendidikan, kaidah-kaidah kebijakan dalam praktik pendidikan. Kedua, fungsi landasan pendidikan, yaitu pertama, sebagai pijakan utama yang kokoh dan aktif untuk memastikan keadilan pendidikan seperti dalam landasan hukum pendidikan. Kedua, landasan perlindungan hukum untuk menjaga keadilan dan kemerataan pendidikan. Terakhir, perlindungan fungsi pendidikan pada pakainya agar tidak disalahgunakan untuk hal yang buruk. Adapun tujuan landasan pendidikan yaitu pertama, pendidikan menjadi hak manusia tanpa syarat apapun. Kedua, pemerataan pendidikan baik dari segi kualitas maupun kualitas bagi seluruh umat manusia, kuantitas bagi seluruh umat manusia. Ketiga, terjaganya hak pendidikan bagi seluruh kalangan tanpa terkecuali. Terakhir, pendidikan berfungsi sebagaimana mestinya, yakni memajukan dan membantu manusia untuk tidak disalahgunakan dalam hal negatif. Di sini saya juga akan menjelaskan macam-macam landasan pendidikan. Pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan. Ini membahas tentang seperti apa pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Hal-hal yang mendasar tersebut sifatnya konseptual dan menyeluruh. Kedua, landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh karena itu, landasan psikologis sangat penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis mengarah pada pemahaman manusia, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar manusia. Pendidikan terhadap peserta didik merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, landasan psikologis sangat diperlukan dalam memahami penerapan pengetahuan, urutan ciri-ciri pertumbuhan, serta konsep tentang cara yang paling tepat untuk pengembangan kepribadian. Ketiga, landasan sosiologis. Landasan sosiologis yaitu pendidikan tidak terlepas dari upaya dan proses saling mempengaruhi antara individu yang terlibat di dalamnya. Terus, dalam landasan sosial terlebih dulu dicantumkan pendidikan dan peserta didik, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses
uh, mengubahnya. Keduanya penting dalam menunjang proses pembelajaran. Keempat, landasan hukum. Landasan hukum yaitu pertama, pendidikan selalu bersangkutan dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam masyarakat perlu diatur dalam landasan hukum yang jelas dan sah. Dengan landasan hukum, maka kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai masalah. Setidaknya, dengan landasan hukum, segala hak kewajiban peserta didik dan pendidik dapat terpelihara. Terakhir, landasan kultural, yaitu pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Ini karena pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik satu sama lain. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan pendidikan. Ini bisa ditemui melalui pendidikan informal maupun formal. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang dibangunkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pancasila merupakan salah satu pencerminan budaya bangsa, sehingga harus diwariskan ke generasi penerus. Materi kedua, asas dan unsur pendidikan. Pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpukan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun tahap pelaksanaan pendidikan. Di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang akan saya paparkan. Pertama, asas Tuku Uri Handayani. Asas ini merupakan gagasan yang dikemukakan oleh Kyai Hajar Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuku Uri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki, mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri, dan tidak bila anak melakukan kesalahan, baru pendidikan membantunya. Secara umum implikasi dari penerapan asas Tuku Uri Handayani dalam pendidikan yaitu pertama, seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kedua, seorang pendidik berusaha melibatkan mental siswa, mengaktualisasikan pengalaman belajar. Kedua, asas pendidikan seumur hidup. Konsep pendidikan seumur hidup merupakan usaha memberdayakan, mengembangkan, dan memanusiakan manusia. Pendidikan seumur hidup berimplikasi pada pendidikan baca tulis, kejuruan teknologi, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, serta pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Ketiga, asas kemandirian. Baik asas Tuku Uri Handayani maupun asas sepanjang hayat secara langsung
erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dalam pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, terutama untuk bagi diri saya sendiri maupun teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.